البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi bi yadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, karena ayat bilabikum ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar akan turun, itu hampir akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsita, sebagai hakim yang adil. Ada itu ala ada tabarrul Islam Mahdi bil hukm wal qisas. Ini menunjukkan Imam Mahdi tidak bersendirian menghukumi dengan keadilan. Walakin lahu mu'awid wa huwa Isa bin Maryam. Namun Imam Mahdi memiliki penolong, memiliki pembantu di dalam menegakkan hukum dan keadilan, yaitu Nabi Isa. Fayat sirat soleh. Kemudian Nabi Isa setelah beliau turun menjadi hakim yang adil, beliau akan mematangkan salib-salib, simbol paganismenya orang-orang Nasara yang katanya Tuhan yang Maha Esa, tapi ternyata Tuhannya banyak. Ada Bunda Maria, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Salib. Yang tidak puas, tambah lagi menjadikan apa itu pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai roh-roh selain Allah. Kita ambil dalam perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Taala. Maka di sini Nabi Isa menghancurkan perkara-perkara yang menyebabkan timbulnya kesyirikan itu. Wayang khinzir, membunuh khinzir, tidak lagi dimasak, dibuat mungkin apa itu sate atau masak merah atau cili api, tidak, langsung dibunuh, dimusnahkan. Wayang yaitu tidak lagi menerima bukti dari orang-orang ahli kitab. Wakana saling membagi Islam iman dulu di Islam wa iman kita. Maknanya apa? Yaitu orang-orang kafir tidak memiliki kecuali dua pilihan, mau masuk Islam atau diperangi oleh Nabi Isa. Dan harta benda hanya melimpah, sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Saking banyaknya, semuanya sudah kaya, maka tidak lagi memerlukan harta benda. Tatkala ada pemberian, tidak ada lagi yang menerima. Saya sendiri sudah banyak, sudah memiliki harta yang melimpah. Rasulullah Allah Taala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu min ummati Musa alaihi salam. Yumkin yurid mada alaihi masalam labuta minal khiyar. Milih salah satu, yang ini sallallahu alaihi wasallam, yang itu alaihi salam, ataukah dua-duanya dikatakan alaihi masalam, atau yang sesuai, yang penting. Al-hadisu samin wa salasun ba'dal mi'ah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i wal Mi'raj. Bagusnya titik duanya setelah itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malam Isra dan Mi'raj itu, tentunya lailatal Isra ini zahirnya bukan sebagai apa? Dzaraf bagi qaulun Nabi. Nabi bercerita kepada Anas bin Malik bukan waktu Isra Mi'raj, tentunya bukan waktu malam Isra Mi'raj. Karena Anas berjumpa dengan Nabi setelah minimalnya adalah 3 tahun setelah Isra dan Mi'raj. Berarti zahirnya ini bagaimana? Lailatal Isra Mi'raj ini zahirnya ada apa? Mansubun bin nazil khafid, yaitu fi lailatil Isra wal Mi'raj, tapi fi-nya bukan kembalinya kepada qaulun Nabi. Dalam artian bukan Nabi berkata di malam itu, namun
Tapi maksudnya adalah berkata tentang peristiwa itu. Nabi bercerita kepada Anas bin Malik tentang malam Isra dan Mi'raj. Fa'ata itu ala Musa. Kemudian saya mendatangi Musa. Soal inta aulad. Fisama ikam atan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam walaqiya Musa. Di langit keberapa Nabi datang dan mendatangi Nabi Musa, Nabi Muhammad ya. Ayo tamam, langit ke-6. Baik. Fasalam tu alaih. Kemudian saya mengucapkan salam kepada beliau. Iya, ini sunnah yang datang menyalami orang yang ada di situ. Faqal marhaban bika min akhin wa nabi. Wa fi riwayah apa? Marhaban bi akhin soleh wa nabiyyin soleh. Selamat datang untuk saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Marhaban. Ini mansub. Fa'ilnya apa? Amilnya apa? Amilnya adalah fi'il sodafta. Sodafta rohban. Taib. Anda mendapatkan kelapangan. Jadi tamunya gembira, disambut dengan penuh kelapangan oleh orang yang ada di situ. Falamma jawastu baka. Tatkala saya telah melewati Musa, ini tentunya ceritanya diringkas. Tatkala saya melewati Nabi Musa, beliau menangis. Faqil ma abekak. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qal ya Rabb, hadzal ghulamul ladzi bu'isa ba'di. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, anak muda ini yang diutuskan setelah saya, yadkhulul jannata min ummatihi afdalu mimma yadkhulu min ummati. Yang masuk ke dalam surga dari umatnya itu lebih utama daripada orang-orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan umat saya. Mimma ay mimman. Dan ini sering ma sebagai pengganti dari apa? Man. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Terkadang ma maksudnya adalah man. Ini tidak masalah seperti itu. Sisi pendalilannya apa? Umat Muhammad lebih utama daripada umat Nabi Musa. Walaupun dohirnya umat Nabi Musa telah dimanjakan dengan berbagai keajaiban, berbagai khawarikul adah, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Umat Nabi Muhammad diuji dengan perkara yang biasa-biasa, yaitu apa? Hidup biasa, tidak ada istilah awan selalu menaungi mereka, atau dimanjakan dengan manna wassalwa, atau dimanjakan dengan air 12 mata air memancar. Tapi ternyata mereka lah yang lebih utama dibandingkan dengan umat Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, beliau mengatakan semata-mata khawariqul adah itu tidak menunjukkan keutamaan. Semata-mata adanya keistimewaan atau keajaiban itu tidak menunjukkan keutamaan. Berapa banyak orang yang nampak hebat, nampak sakti, namun ternyata kalah utama dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Kalau dilihat, karamahnya Umar itu lebih beraneka ragam dibandingkan dengan karamahnya Abu Bakar. Namun ternyata Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Dan kata Syekhul Islam, terkadang seseorang mendapatkan karamah berupa keajaiban itu bukan karena keutamaan, tapi untuk menguatkan keimanan dia. Dibantu agar imannya semakin kuat, diberi tanda-tanda yang aneh-aneh. Yang imannya kuat tidak memerlukan itu. Mereka sudah merasa cukup dengan hujjah yang ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Makanya kekeramatan atau keajaiban keajaiban di kalangan tabi'in lebih banyak daripada di zaman para sahabat. Bukan karena sahabat kurang utama, tapi karena sahabat secara umum tidak perlu dengan keajaiban-keajaiban itu. Iman mereka sudah sempurna walaupun mereka tidak diberi keistimewaan yang aneh-aneh itu. Bukan imannya tabi'in buruk, bukan. Tetapi dibandingkan dengan sahabat, jelas mereka lebih memerlukan bantuan dari Allah. Sahabat tidak banyak memerlukan demikian, kata Syekhul Islam. Demikian pula umat Muhammad secara umum tidak mendapatkan berbagai keajaiban yang didapatkan Bani Israel. Karena Bani Israel imannya sangat memerlukan penguat dari Allah Ta'ala, sehingga perlu ini, perlu itu. Bahkan sahabatnya Isa saja tidak cukup dengan Injil, masih meminta sesuatu yang khusus kepada Nabi Isa. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama.
Apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Tayyib. Ini menunjukkan ternyata apa? Mereka masih perlu tambahan penguat keimanan. Tatkala Nabi Isa menyuruh bertakwa, mereka mengatakan wa tatma'inna qulubuna, yaitu agar jiwa kami tentram. Sementara umat Muhammad secara umum dan para sahabat secara umum tentram dengan keimanan tanpa meminta adanya hidangan-hidangan yang aneh-aneh dari langit itu. Tayyib. Kenapa kita tiba-tiba membahas itu? Yaitu apa? Umat Muhammad lebih utama daripada umat Nabi Musa. Walaupun umat Nabi Musa memiliki keajaiban yang banyak. Rawahul Bukhari. Qala hafidhahullahu ta'ala, man qabilal Islam dzaqa ta'mal iman. Barang siapa mau menerima Islam, mau masuk ke dalam Islam, dia akan merasakan manisnya iman. Al-haditsu tasi' wa salasun ba'dal mi'ah, 139. Anil Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu an. Baik. As-soal indal aulad Abu Man Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abu siapa ya? Abu siapa ya? Anak paling besar yang terkenal siapa? Yang menjadi kunyah beliau? Ya? Abdul Fadl, tamam. Baik. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah." Akan merasakan manisnya iman. Siapa itu? Baik, fa'ilnya bukan fa'ilnya ya. Berarti apa ini? Yaitu mubtada' muakhar. Yaitu man sebagai mubtada'nya. Man radiya billahi rabba, orang yang ridho, meridhoi Allah sebagai Rabbnya dengan segala konsekuensinya, bukan mengaku ridho, ujung-ujungnya masih bergantung pada tangkal-tangkal, bergantung pada bomoh-bomoh, cari khodam dan sebagainya. Tidak merasa cukup bahwasanya Allah lah yang akan memenuhi seluruh keperluan dia dan melindungi dia serta menjadi wali dia. Nah, ini orang yang tidak jujur meridhoi Allah sebagai Rabbnya. Berarti orang yang meridhoi Allah sebagai Rabbnya, memang dia merasa cukup bergantung hanya pada Allah, memohon pada Allah, dan beribadah hanya kepadanya. Rububiyah mewajibkan adanya uluhiyah. Dan ini dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga guru beliau Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Wabil Islami dina, meridhai Islam sebagai agamanya, tidak mau mencari agama yang lain yang akan mendatangkan laknat atau mendatangkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Berarti dia ridho syariat Islam, pahit manisnya atau apa, mungkin manis masamnya, dia rela. Yang penting ini memang dari Allah dan Rasulnya, saya rela. Memang inilah ajaran Islam. Kita di dunia bukan sebagai apa, orang yang bernikmat-nikmat di surga. Kita memang sedang diuji di dunia, maka syariat apapun kami akan siap melaksanakannya semampu kami, bukan malah berusaha untuk menghindar dari syariat Islam. Wa bi Muhammadir rasulah, dan Muhammad sebagai utusan, berarti memang perintah beliau dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, berita diimani, dan sunnahnya diikuti. Tidak mau mencari pemimpin-pemimpin yang lain yang menyelisihi syariat Nabi. Kalau ada yang ijtihadnya menyelisihi Nabi, maka dia berani mengatakan utusan yang diutuskan kepada kami adalah Nabi Muhammad, bukan Syekh Fulan atau Alim Fulan. Kalau kalam mereka betul, wajib kami taati. Kalau kalam mereka keliru, maka kembali kepada aturan pertama. Rasul kami adalah Muhammad, bukan yang lain. Yang lain tidak maksum. Maka susah atau senangnya, manis atau pahitnya, kalau ini memang perintah Nabi, kami akan laksanakan. Kalau ini larangan Nabi, maka kami akan meninggalkan itu. Ini baru orang yang ridho Rasulullah Shallallahu Muhammad sebagai utusan yang diutuskan kepada dia. Tayyib, rawahu Muslim. Qala hafidhahullahu ta'ala, hadhil ummah fiha sabiruna alal bala akhir zaman. Umat ini, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bersabar terhadap bala bencana dan malapetaka di akhir zaman. Qala hafidhahullahu ta'ala, al-hadisut al-mi'ah wal arba'un,
atau arbaun ba'dal mi'ah, tak masalah. 140. An Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Abu Abdillah ya. Anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Setiap waktu kita diuji selama masih hidup, pasti ujian ada, wajib untuk bersabar. Thayyib. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Apakah kalian mau bersabar? Dan Rabbmu itu maha melihat. Sepanjang hidup kita akan selalu diuji. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa dari kalian yang paling baik amalannya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi setiap saat ujian itu ada. Namun di belakang nanti, di akhir zaman, ada hari-hari yang saking besarnya ujian, sampai dikatakan sebagai ayyamus sabr. Saking kuatnya karakter kesabaran di situ bagi orang-orang yang bersabar. Maka diberi nama ayyamus sabr. Kalau tidak, tiap hari wajib ada kesabaran. Ujian selalu ada. Al-mutamassiku fihinna yawma idzin. Thayyib. Ini sebagai apa ini dohirnya? Sebagai hal. Jumlah ismiyah di sini fi mahalli nasbin hal dari ayam. Kita tahu ayyamus sabr walaupun dia tidak ada alamat ma'rifah, tetapi tatkala dia diidhofahkan, maka posisinya bagikan ma'rifah. Maka jumlah yang setelahnya sebagai hal. Situasi di hari itu adalah apa? Bahwasanya orang yang berpegang teguh pada hari itu bimisli ma antum alai, dengan ajaran yang semisal dengan apa yang kalian ada di atasnya, lahu ka ajri khamsina minkum. Dia akan mendapatkan pahala bagaikan pahala 50 kali dari kalian. Siapa yang diajak bicara? Para sahabat. Jadi yang memang tolak ukur kebenaran adalah jalannya sahabat, bukan jalannya mutaakhirin. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq." Kalau mereka mau beriman seperti keimanan kalian, menurut salah satu penafsiran bimithli, yaitu seperti keimanan kalian, maka sungguh mereka telah mengikuti petunjuk. Namun apabila mereka berpaling, maka mereka berada dalam syiqaq, yaitu perpecahan. Atau musyaqqah minkum, yaitu memang mereka yang memisahkan diri dari jalan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu dilihat dari jalannya sahabat. Apakah sahabat melakukan ini atau tidak? Apakah sahabat menempuh jalan tadi ataukah tidak? Yang setia dengan jalannya sahabat, dia akan diuji dengan penentangan mayoritas manusia. Makanya sampai mengalami hari kesabaran. Kalau yang menentang 1-2 orang, ini ujiannya tidak seberapa. Tapi kalau yang menentang adalah dari kalangan umara misalkan, atau jumhur masyarakat, jelas ini ujiannya akan sangat berat. Thayyib. Tapi yang penting apa? Dalilnya jelas. Ini memang adalah jalan sahabat. Saya setia di atasnya. Maka bersabar. Pahalanya akan dilipat gandakan. Qalu ya Nabi Allah awa minhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ataukah 50 kali dari mereka, yaitu dari keumuman orang di zaman itu? Qal bal minkum. Bahkan 50 kali dari kalian. 50 kali dari pahala sahabat. Jelas sahabat tetap lebih utama. Persahabatan walaupun sesaat itu lebih utama daripada jihad 1000 tahun, kata para salaf. Tetapi boleh jadi kalau ini sanadnya sahih, ini adalah apa? Yaitu dari suatu sisi dibanding dengan jenis pahala sahabat, pahala kesabaran sahabat, maka kesabaran yang dialami orang yang setia dengan sahabat di akhir zaman itu ternyata dilipatkan sampai 50 kali pahala kesabaran sahabat. Ini seandainya sanadnya sahih. Qalu ya Nabi Allah awaminhum, diulang lagi. Qala bal minkum. Hadis ini sanad asalnya adalah hasan li ghairi, asal hadisnya tentang apa? Ayyamus sabr dan pahala 50 ini hasan li ghairi. Namun tambahan bal minkum telah ana periksa sanad-sanadnya, ini perlu tambahan penguatan yang cukup. Karena rata-rata penguatnya itu dhaif jiddan. Susah untuk dikatakan ini jadi hasan li ghairi, tambahan bal minkum. Tapi apa?
khamsina minhum itu yang lebih kuat. Tapi tak masalah, sama saja apakah minkum yang betul ataukah minhum. Hadis ini menunjukkan besarnya pahala orang yang bersabar di atas kebenaran, di atas manhajnya para salaf. Baik. Dan bersabar di hari-hari itu tidak mau mengikuti hawa nafsu masyarakat yang ingin ini, ingin itu, menyelisihi jalannya, menyelisihi manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Nah, orang yang setia di masa yang sesusah itu, pahalanya akan dilipatkan 50 kali. Dan ini tetap masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar, yang pahala mereka itu dicukupi tanpa ada batasan. Ilahuna wallahu a'lam.